Bab 1191. Menghadapi perjuangan kematian Walter, Ye Chen berkata dengan tenang, "Walter, jangan khawatir, tanpa sumber ginjalmu, ayah Dong Sui tidak akan mati." Walter menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sangat sulit ditemukan sumber ginjal Rh negatif. Tanpa sumber ginjal saya, dia hanya bisa menunggu untuk mati." Setelah mengatakan itu, dia segera berlutut di depan Wang Dongsui dan menangis, "Dong Sui, saya mohon, selama jika Anda bersedia untuk membiarkanku hidup dan jangan serahkan aku ke penjaga keamanan, aku bisa memberimu 100 juta koin Federal Utara. Tolong jangan serahkan aku ke penjaga keamanan, kalau tidak aku akan hancur selama sisa hidupku hidup." Ini sudah berakhir. Wang Dongsui hendak menolak, tetapi Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Walter, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyerahkanmu ke penjaga keamanan." Walter mengira dia telah menjanjikan 100 juta koin Federal Utara itu berpengaruh, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, selama Anda mengizinkan saya meninggalkan kota Ling, ketika saya tiba di Federasi Utara, saya akan segera mengkredit akun Anda dengan 100 juta koin Federasi Utara." Ye Chen melambaikan tangannya, "Sobat, kamu harus jangan salah paham, aku bilang aku tidak akan menyerahkanmu ke penjaga keamanan, tapi bukan berarti aku akan melepaskanmu. Ini adalah dua hal yang berbeda." Walter memandang Ye Chen dengan ketakutan dan berseru, "Kalau begitu kamu, apa yang kamu inginkan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan segera tahu apa yang aku inginkan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen meraih kerah bajunya dan bertanya dengan tegas, "Izinkan saya bertanya, berapa banyak orang yang Anda bawa ketika Anda datang ke rumah sakit kali ini? Jika Anda mengatakan satu kurang atau satu lagi, saya akan meminta seseorang melepas salah satunya lenganmu." Walter gemetar ketakutan dan berkata dengan cepat, "Termasuk pengemudi dan pengawal, total ada 5 orang." Ye Chen terus bertanya, "Di mana orang-orangnya? Di mana mereka?" Walter berkata jujur, "Orang-orang, semua orang ada di dalam mobil di pintu masuk lobi di lantai bawah. Total ada 2 mobil, satu adalah Rolls-Royce, dan yang lainnya adalah mobil itu adalah Buick Business." Ye Chen mengangguk, segera memulai grup di WeChat, mengajak Chen Zekai dan Hong Wu masuk, lalu memulai obrolan suara grup. Setelah menerimanya, kedua orang itu segera terhubung ke saluran dan bertanya dengan suara, "Tuan, apa perintah Anda?" Ye Chen berkata dengan serius, "Chen Tua, Hong Wu, segera kirim orang paling elit Anda untuk membantu saya, akan menangkap semua anak buah Walter Hawkins, jangan tinggalkan satupun dari mereka." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, dia masih memiliki anak buahnya di rumah sakit Lingxi, tepat di luar lobi Departemen Rawat Inap. Ada 5 orang di dalam mobil, sebuah Rolls-Royce dan Buick Business. Anda dapat dengan tenang mengirim seseorang dan mengambil semuanya untuk saya." Chen Zekai bertanya dengan heran, "Tuan, mengapa Anda berkonflik dengan Walter?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah Anda kenal Walter ini?" "Tidak, tapi saya kenal orang ini." Chen Zekai menjelaskan, meskipun keluarga Hawkins bukan keluarga teratas di Federasi Utara, dia masih agak terkenal, jadi ketika seseorang seperti Walter datang ke kota Ling, saya akan mendapat tip di sini. Petik 2. Informasi. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anda secara khusus mengirim seseorang untuk mengawasi area ini?" "Ya," Chen Zekai berkata, "tugas yang diberikan kepada saya oleh keluarga Ye adalah mengendalikan seluruh situasi di kota Ling. Saya tidak hanya harus menguasai beberapa situasi internal di kota Ling, tetapi saya juga perlu mengetahui situasi eksternal dengan baik. Sekali beberapa orang dengan latar belakang datang ke kota Ling, saya akan semua ini akan direkam." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah keluarga Hawkins ini memiliki latar belakang yang sangat besar?" Chen Zekai berpikir sejenak dan berkata dengan serius, untuk mengatakan bahwa ini keluarga Hawkins tidak memiliki latar belakang yang besar. Ya, saat dia berbicara, dia terus menjelaskan, total aset keluarga Hawkins hanya sekitar 10 miliar koin Federasi Utara. Mereka bahkan tidak termasuk dalam 2 teratas 100 di Federasi Utara. Namun, keluarga mereka itu memang memiliki latar belakang khusus. Ye Chen bertanya, "Latar belakang khusus apa?" Chen Zekai menjelaskan, keluarga Hawkins dan keluarga anak kurang lebih terkait. Petik 2. Mendengar keluarga anak itu, Ye Chen merasa terharu.
Dia tahu bahwa momen paling gemilang ayahnya adalah memimpin keluarga Ye dan beberapa keluarga Yamuo lainnya untuk bersama-sama melawan gangguan ekonomi keluarga Chait. Saat itu, dia menyebabkan keluarga Childe menderita banyak kerusakan harta benda dan kehilangan muka. Oleh karena itu, Ye Chen pun menduga kematian orang tuanya mungkin ada hubungannya dengan keluarga Childe. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Walter memiliki hubungan tertentu dengan keluarga anak, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saya tidak menyangka kontak pertama saya dengan keluarga anak terjadi begitu cepat. Jadi, Ye Chen dengan penasaran bertanya kepada Chen Zekai, apa hubungan spesifik antara keluarga Hawkins dan keluarga anak. Chen Zekai memperkenalkan, paling-paling, itu dapat dianggap sebagai kerabat jauh. Bagaimanapun, keluarga anak telah berkembang setelah bertahun-tahun, ada puluhan ribu orang di keluarga mereka sendiri yang bernama Child saja. Selain itu, ada banyak sekali kerabat dengan nama keluarga lain. Petik 2. Dengan kata lain, nenek Walter berasal dari keluarga Child. Namun, dia garis keturunan nenek tidak dianggap sebagai inti dari keluarga Childe. Paling-paling, ia setara dengan seorang putri dari dinasti sebelumnya, dan ia juga merupakan putri yang sangat terpinggirkan di antara kerabat kerajaan. Ye Chen tersenyum sedikit, saya mengerti. Nama anak tidak diketahui hampir semua orang di dunia. Besarnya keluarga super dengan sejarah ratusan tahun tidak kalah dengan kerabat kaisar dan anak-anak 8 panji di dinasti sebelumnya. Dalam keluarga seperti itu, pasti ada banyak cabang, dan ada hubungan primer dan sekunder yang jelas antara cabang-cabang tersebut. Sama seperti keluarga Ye, silsilah Tuan Ye Zongquan adalah satu-satunya silsilah utama dari seluruh keluarga Ye dan silsilah inti dari keluarga Ye. Adapun cabang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri, semuanya adalah cabang tanpa kecuali. Beberapa cabang adalah saudara kandung Ye Zongquan, jadi hubungannya sedikit lebih dekat. Namun, beberapa cabang bahkan lebih memiliki hubungan darah dengan Ye Zongquan, jadi tentu saja mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan Ye Zongquan. Meskipun cabang yang tidak dapat dijangkau ini memiliki nama keluarga Ye, kehadirannya di seluruh keluarga Ye terlalu rendah. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga anak. Faktanya, mungkin ada lebih banyak cabang daripada keluarga Ye. Meskipun nenek Walter berasal dari keluarga anak, dia berasal dari keluarga yang sangat parsial, dia bersuara lembut dan tidak memiliki rasa keberadaan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menikah dengan keluarga Hawkins selama beberapa dekade. Aset keluarga Hawkins hanya sekitar 10 miliar koin Federasi Utara. Chen Zekai segera berkata, tidak masalah. Tuan, saya akan segera membuat pengaturan. Hong Wuze bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini setelah mereka ditangkap? Ye Chen memerintahkan, kunci semua anak buahnya ke anjing. Pergi ke peternakan, buat kandang anjing terbesar, telanjangi mereka dan kunci bersama-sama. Baiklah, Tuan Muda, Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa, saya akan memberitahu peternakan anjing untuk bergegas dan bersiap. Ye Chen berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, Hong Wu, siapkan kandang anjing yang lebih kecil. Saya punya kegunaan lain. Petik 2, Hong Wu langsung setuju dan berseru, jangan khawatir, Tuan Muda, Hong Wu pasti akan membuat pengaturan. Petik 2, Ye Chen melanjutkan, ngomong-ngomong, Chen Tua, ada satu hal lagi yang harus Anda lakukan. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, tanyakan saja. Kepada saya, Ye Chen bertanya, siapkan satu set lengkap peralatan dialisis ginjal untuk saya, kirimkan seluruh rangkaian peralatan ke peternakan anjing Hong Wu. Juga, apakah Anda memiliki ahli nefrologi yang dapat Anda percayai? Jika demikian, kirimkan satu kepada saya. Petik 2, peralatan dialisis. Chen Zekai buru-buru bertanya, Tuan, apakah ada anak buah Walter menderita gagal ginjal? Marven melirik Walter dan mencibir, belum. Tapi akan segera. Bab 1192 akan segera sampai. Walter di samping bergumam dengan suara tertegun. Kemudian, dia berpikir dalam kebingungan, apa maksudmu? Benarkah segera hadir? Pria bernama Ye ini berbicara dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Inilah yang sangat aku benci tentang orang-orang dari kerajaan Yan. Mereka suka berbicara samar-samar dan tidak jelas tentang segala hal. Tepat sebelum dia bisa mengetahui apa yang Ye Chen dimaksudkan, Ye Chen berkata kepada Chen Zekai lagi, juga, Chen Tua, coba ambilkan aku merkuri di Klorida, itu akan berguna.
Petik 2. Begitu Ye Chen mengatakan ini, Walter merasa seperti disambar petir. Apa yang diinginkan pria bernama Ye dengan Merkuri di Klorida? Petik 2. Juga, dia ingin orang-orang menyiapkan peralatan dialisis untuk apa? Petik 2. Juga, dia hanya meminta orang-orang menyiapkan peralatan dialisis, dan dia bilang itu akan terjadi cepat. Itu di sana. Apa yang ada di sana segera? Apa yang ada di sana? Petik 2. Sekarang, dia meminta orang-orang menyiapkan Merkuri di Klorida. Bukankah ini sesuatu untuk saya makan? Memikirkan hal ini, Walter merasakan keseluruhan orang itu hampir pingsan. Dia berlutut di tanah dan merangkak di depan Ye Chen, sambil menangis, "Tuan Ye, tolong berhenti bermain-main dengan saya, 100 juta koin Federasi Utara. Jika Anda tidak puas, saya dapat memberi Anda 100 juta lagi. Jadilah saja sangat mulia dan perlakukan aku seperti kentut." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, "Walter, ada pepatah lama di negara kita yang bahwa kamu harus memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Anda berasal dari Federasi Utara dan mungkin hanya tahu sedikit tentang budaya Yamuo. Bukankah ini hanya kesempatan bagi Anda untuk mempraktikkannya sendiri?" Walter menjadi gila dan menangis, "Saya tidak ingin berlatih. Saya tidak mau untuk berlatih. Guru Ye, tolong beri saya cara untuk hidup. Tidak peduli berapa biayanya, katakan saja. Saya akan memberi Anda tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Saya hanya meminta Anda untuk tidak menghukum saya tetap muda." Ye Chen tersenyum berkata, "Kalau begitu saya benar-benar ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Anda menderita gagal ginjal di usia yang begitu muda, tapi jangan khawatir, saya akan mengampuni hidup Anda dan dihubungkan ke peralatan dialisis dengan Anda 24 jam sehari untuk memastikan bahwa Anda tidak akan mati." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan dingin, "Dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan, saya sangat baik." Walter sangat ketakutan sehingga dia menangis, "Tuan Ye, saya mohon ampuni aku. Jika kamu tidak ingin aku menelepon ayahku, aku akan bertanya padanya berapa banyak yang bisa dia berikan padamu jika dia bertahan lama, dan aku akan memberimu sebanyak yang dia bisa." Petik 2. Ye Chen gemetar kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, "Jangan lakukan itu dengan sia-sia. Melamun, mulai sekarang, kamu telah benar-benar menghilang dari dunianya. Tidak mungkin dia menemukan petunjuk apapun tentangmu. Mulai sekarang, kamu akan berbaring saja di kandang peternakan anjing. Kamu harus makan saja, minum saat perlu, dan lakukan cuci darah saat kamu perlu cuci darah." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Dan jangan khawatir, dibandingkan dengan metode kotormu, aku jauh lebih lembut darimu. Kamu hanya tahu cara meracuni orang, terlepas dari pengobatannya, atau berapa lama orang yang kamu racuni bisa hidup, kamu hanya membunuh dan mengubur para bandit." Petik 2. Tapi aku tetaplah seorang bandit, lagi pula, orang beradab, dan cara kita sebagai orang beradab melakukan sesuatu adalah dengan mengontrol. Jika kamu membunuhku, kamu harus menguburku. Aku tidak hanya akan memberimu pengobatan gratis, tapi aku juga akan memberimu makanan dan tempat tinggal. Yang paling penting masalahnya, saya jamin kamu tidak akan mati setidaknya selama 10 tahun. Setelah Walter mendengar ini, seluruh semangat dan emosinya hilang sama sekali, runtuh. Ia telah menjadi playboy selama lebih dari 20 tahun, meskipun ia telah merugikan banyak orang, ia sendiri tidak pernah menderita sakit apapun. Saat ini, Ye Chen sudah mengumumkan masa depannya. Masa depannya adalah terbaring di kandang anjing yang gelap dan mengandalkan cuci darah untuk bertahan hidup. Baginya, hukuman seperti itu jauh lebih mengerikan daripada neraka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan menjadi karakter yang begitu kejam dan kejam. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa banyak masalah yang telah dia timbulkan. Jadi, dia memandang Wang Dongsue, menangis dan memohon, "Dongsue, tolong serahkan saya ke penjaga keamanan. Biarkan saya menerima sanksi hukum dan pengadilan yang adil. Tolong Dongsue. Kamu sangat menyedihkan. Kasihanilah aku, Dongsue." Walter berpikir jernih dalam hatinya bahwa meskipun masuk penjara itu menakutkan, setidaknya dia bisa masuk penjara dengan sehat. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan Ye Chen dan membiarkan Ye Chen mengalami begitu banyak masalah, dia tidak hanya akan menderita segala macam penyakit, tetapi dia bahkan mungkin mati mengenaskan di peternakan anjing. Jadi sebagai perbandingan, masuk penjara sungguh sangat manusiawi.
Ye Chen mencibir dan menggoda, "Walter, kamu telah berubah begitu cepat. Baru saja kamu memohon pada Dong Sui, memintanya untuk tidak menyerahkanmu kepada penjaga keamanan. Mengapa hanya butuh beberapa menit? Kamu mulai memintanya untuk menyerahkanmu ke penjaga keamanan?" Walter menangis dan berkata, Tuan Ye, tolong telepon dan minta penjaga keamanan untuk membawa saya pergi. Saya seorang penjahat, dan penjahat harus menerima hukuman hukum, jadi aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Wang Dongsui lagi, menangis dan memohon, "Dong Sui, tolong ucapkan sepatah kata dan bantu aku. Tolong beri bantuan Guru Ye, Dong Sui. Aku bersujud padamu." Sebelum dia selesai berbicara, Walter bersujud ke tanah dengan seluruh kekuatannya, membuat suara keras di lantai. Wang Dongsui tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Marven hanya mengatakan bahwa dia akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti dia memperlakukannya, meski metodenya agak menakutkan. Ngomong-ngomong, itu adalah hasil terbaik untuk orang seperti Walter. Bagaimanapun, Ye Chen masih berencana untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak punya rencana seperti itu ketika dia menyakiti ayahnya. Jika dia tidak menyetujui permintaan kotornya, dia pasti tidak akan memberikan bantuan kepada ayahnya. Pada akhirnya, nasib ayahku mungkin adalah kematian. Oleh karena itu, Wang Dongsui tahu betul bahwa saat ini, dia tidak boleh bersikap baik kepada seorang wanita. Oleh karena itu, dia berkata kepada Walter dengan suara dingin, "Maafkan aku Walter, kamu benar-benar sampah dan kamu tidak pantas mendapatkan simpatiku. Kamu telah mengakhiri hari ini sepenuhnya pada dirimu sendiri." Walter sangat putus asa dan menangis, "Dong Sui, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku dan mengubah caraku." Petik 2. Jika tidak, bahkan jika kamu menyiksaku sampai mati, ayahmu tidak bisa putar kembali waktu. Semua orang dewasa, sekarang setelah segala sesuatunya terjadi, kita harus dengan hati-hati menegosiasikan solusi dan perbaikan selanjutnya. Ini jauh lebih realistis daripada mengejar kesalahan sendirian. Sebelum Wang Dongsui dapat berbicara, Ye Chen berkata dengan dingin, "Walter, mulai sekarang, jika kamu mengucapkan satu kata lagi tanpa izinku, maka aku akan memperpanjang jangka waktu 10 tahun untukmu 1 tahun lagi." Ketika Walter mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melakukannya. "Ucapkan satu kata lagi." Ye Chen mengabaikannya dan terus berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, saya ingin Anda menggunakan semua koneksi yang Anda miliki untuk mengumpulkan semua video pengawasan yang menangkap Walter di kota Ling dalam 3 hari terakhir dari sistem pengawasan. Sepenuhnya hapus. Saya ingin orang lain tidak dapat menemukan keberadaannya, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Bahkan jika anggota keluarga Chait datang sendiri, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun tentang dia." Chen Zekai berkata tanpa ragu-ragu, "Guru, Anda jangan khawatir, saya akan menghapusnya sepenuhnya dari catatan pengawasan. Bahkan jika Raja Surga datang untuk menyelidiki, tidak mungkin menemukan petunjuk apapun tentang keberadaannya." Ye Chen tersenyum puas dan berkata, "Oke, aku akan menyerahkan semua ini padamu dan Hong Wu. Luangkan waktu untuk membawaku ke lapangan, dan beritahu aku jika kamu sudah selesai. Aku akan mengirim Walter ke bawah kepadamu, dan kamu bisa membawanya dan anak buahnya ke peternakan anjing." Pergi. Bab 1193. Chen Zekai dan Hong Wu bergerak sangat cepat. Dalam beberapa puluh menit, semua anak buah Walter di kota Ling, termasuk Ah Song yang hendak membuang jenazahnya, semuanya dikendalikan oleh orang-orang yang dikirim oleh mereka berdua. Di rumah sakit kota Ling, Chen Zekai datang secara pribadi. Anak buahnya langsung membawa senjata dan mengepung kedua mobil di bawah komando Walter. Senjatanya diarahkan ke 5 orang tersebut. Kelima orang tersebut langsung menyerah dan ditangkap dengan patuh. Segera setelah itu, kelima orang tersebut dibawa ke dalam minibus yang telah dimodifikasi. Rolls-Royce dan Buick bisnis mereka diusir langsung oleh anak buah Hong Wu. Kedua mobil ini akan dikirim langsung ke pabrik daur ulang mobil di Hong Wu malam ini, di mana keduanya akan dibongkar, dimasukkan ke dalam tumpukan besi tua, dan dibuang ke tungku pembuatan baja. Dengan kata lain, setelah malam ini, Daluo Jinxian tidak mungkin bisa mengetahui keberadaan kedua mobil tersebut. Setelah itu, Chen Zekai menelepon Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan, 5 orang di bawah rumah sakit sudah terkendali.
Di mana Anda? Saya akan membawa seseorang dan membawa Walter itu pergi bersamaku. Petik 2. Ye Chen berkata, kamu datang langsung ke bangsal perawatan khusus No. 1 Departemen Nefrologi. Baik, Tuan Muda. Walter, yang takut untuk berbicara lagi, menangis ketika mendengar panggilan telepon Marvin Ye dengan Chen Zekai. Dia benar-benar tidak menyangka akan berakhir tragis seperti itu. Saya pikir saya adalah seekor naga yang menyeberangi sungai dan datang ke tempat kecil di kota Ling untuk berenang dengan bebas, jadi tentu saja saya tidak menganggap serius Wang Dongsui. Saya hanya ingin mengambil kesempatan untuk menjadikannya sebagai mainan dan kemudian meremasnya, mengetahui nilai guna dia. Namun, siapa sangka di tempat kecil seperti kota Ling, akan ada orang seperti Ye Chen dengan tangan dan mata serta metode yang kejam. Walter merasa sangat menyesal, tetapi penyesalan tidak dapat menyelesaikan masalah apapun sejak dia memutuskan untuk meracuni ayah Wang Dongsui. Nasibnya sudah hancur. Segera, Chen Zekai memimpin orang-orang ke bangsal. Saat Walter melihat Zekai Chen, dia merasa seperti baru saja melihat hantu. Tadi Ye Chen dan Chen Zekai baru saja melakukan panggilan suara di WeChat. Walter hanya mengetahui bahwa Ye Chen sedang berkomunikasi dengan bawahannya, namun Walter tidak mengetahui siapa bawahannya. Namun, saat dia melihat Chen Zekai, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Chen, Tuan Chen, Walter berseru tanpa sadar, mengapa Anda ada di sini? Ketika Walter pertama kali datang ke kota Ling, karena kesopanan dasar, dia berinisiatif mengunjungi Chen Zekai. Alasan dia datang mengunjungi Chen Zekai adalah karena dia mengetahui bahwa Chen Zekai adalah juru bicara keluarga Ye di kota Ling. Dia bisa dikatakan sebagai orang dengan latar belakang terkuat di kota Ling. Dia baru di sini, jadi wajar saja dia harus mengenalnya. Namun, itulah satu-satunya saat keduanya bertemu. Dalam persepsi Walter, Chen Zekai mewakili puncak pengaruh kota Ling, namun dia tidak pernah menyangka Chen Zekai akan muncul di sini. Chen Zekai memandang Walter, tersenyum main-main, dan berkata, Walter, saat terakhir kali kamu melihatku, bukankah kamu bilang kamu sudah lama mengagumi keluarga Ye? Tuan Ye Chen Ye di depanmu adalah tuan muda dari keluarga Ye. Apa? Walter merasa hatinya seperti dilindas kereta api yang penuh muatan. Aku tidak sengaja membuat marah tuan muda keluarga Ye. Orang bodoh macam apa aku yang membuat marah tuan muda keluarga Ye? Kekuatan keluarga Ye setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan tuan muda keluarga Ye, keluarga Hawkwitz. 10 kali. Memikirkan hal ini, Walter benar-benar menyadari betapa menyedihkan dan konyolnya dia. Saya berpikir bahwa ketika saya datang ke kota Ling, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan selama saya menghindari Chen Zekai, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tiba-tiba menyinggung tuan muda dari keluarga Ye. Jadi, dia terus menamparkan wajahnya dengan keras sambil menangis. Tuan Ye, saya buta, saya tidak menyangka akan menyinggung perasaan Anda. Saya tidak tahu Wang Dongsui adalah teman Anda. Jika saya tahu, pukul saya sampai mati. Saya tidak akan memiliki niat apapun terhadapnya. Marvin bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, tahukah Anda bahwa M Grand Group juga milik saya? Mata Walter melebar dan dia berseru, Ini, saya benar-benar tidak mengetahui hal ini, Tuan Ye. Jika saya tahu, jika Anda memberi saya keberanian, saya tidak akan berani memiliki pikiran jahat apapun terhadap M Grand Group. Sebelumnya Walter datang, dia secara khusus memeriksa informasi latar belakang M Grand Group. Namun karena perusahaan ini dibeli oleh keluarga Ye sebagai hadiah kepada Ye Chen, maka tidak termasuk dalam aset keluarga Ye sendiri. Dia memeriksanya berulang kali, tetapi gagal menemukan latar belakangnya, jadi dia mengira itu hanya sebuah perusahaan real estate di provinsinya sendiri. Selain itu, dia ingin segera membangun pijakan di Yangwo dan bahkan mencapai keuntungan dengan cepat, dan Wang Dongsui kebetulan adalah wakil ketua grup Dihao, jadi dia menerima ide Wang Dongsui. Dia selalu merasa bahwa selama Wang Dongsui dapat dikendalikan olehnya, dia tidak hanya dapat memiliki Wang Dongsui, tetapi juga menyerap sebagian darah dari grup Dihao untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa perusahaan yang ingin dia hisap darahnya sebenarnya adalah milik tuan muda keluarga Ye. Ibarat seekor tikus yang peduli pada makanan harimau tanpa mengetahui apa yang bisa dilakukannya, ia hanya meminta kematian. Chen Zekai melirik ke arah Walter saat ini,
dengan sedikit rasa kasihan di matanya, dan berpikir dalam hati, Walter ini bisa dianggap tampan dan berbakat, dan keluarganya juga seorang pengusaha kaya, jadi masa depannya tidak terbatas. Petik 2. Tapi, dia tidak baik menyinggung siapapun, tapi aku harus menyinggung Tuan Muda. Bukankah lebih baik terbang lebih dari 10.000 km dari persemakmuran utara untuk mencari kematian? Kemudian, Chen Zekai menatap Ye Chen dan bertanya dengan hormat, Tuan, saya akan membawa Walter ini bersamaku sekarang. Pergi. Ye Chen mengangguk, bawa pergi. Walter sangat ketakutan hingga dia pingsan dan berteriak, Tuan Ye, tolong lepaskan saya, Tuan Ye. Nenek saya berasal dari keluarga Chait. Chait, Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga itu kan? Keluarga teratas dunia, sekaya negara manapun, dan lebih dari separuh perekonomian dan sumber energi seluruh federasi berada di tangan keluarga Chait. Petik 2. Jika Anda melepaskan saya dapat membantu Anda dan Chait. Tak perlu dikatakan lagi, manfaat dari keluarga yang dipertaruhkan dan membiarkan Anda bekerja sama dengan keluarga anak sangat bagus untuk Anda. Ye Chen mendengar ini dan mencibir, maaf, saya tidak tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga anak. Melihat bujukan tersebut gagal, Walter berjuang mati-matian dan berkata, jika Anda benar-benar bersikeras untuk mengurung saya dan menyiksa saya dengan tidak manusiawi, begitu keluarga Chait mengetahuinya, sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Petik 2. Meskipun nama keluarga saya bukan Chai Jerman, tetapi saya juga memiliki seperempat darah keluarga anak. Anak tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan keturunan darah mereka seperti ini. Petik 2. Pada saat itu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka hanya akan membiarkanmu kematian akan menjadi lebih buruk. Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia menamparkan Walter dengan marah dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu mencari kematian? Saat kamu hampir untuk mati, kamu berani mengucapkan kata-kata sombong kepada Tuan Muda. Percaya atau tidak, aku akan menggigit lidahmu potong. Ye Chen melambaikan tangannya untuk menyela Chen Zekai dan berkata dengan tenang, Chen tua, biarkan dia mengatakan apa dia ingin mengatakannya. Walter tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan berteriak, aku sudah selesai. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati, apakah kamu benar-benar akan menyinggung seluruh keluarga Chait karena aku? Ye Chen mengangguk, tersenyum sedikit, dan berkata sambil bercanda, sejujurnya, saya sama sekali tidak takut menyinggung keluarga Chait, karena meskipun mereka tidak datang kepada saya, cepat atau lambat saya juga akan mencari mereka. Setelah mengatakan ini, Ye Chen berhenti sebentar dan berkata dengan nada tegas dan mendominasi, saya masih memiliki hutang darah, yang harus saya selesaikan dengan keluarga Childe perlahan-lahan dengan bunga. Bab 1194, Walter yang putus asa diseret keluar dari rumah sakit oleh anak buah Chen Zekai. Setelah dia pergi, semua rekaman video pengawasan tentang dirinya dengan cerdik dan sepenuhnya dihapus oleh anak buah Chen Zekai. Akibatnya, tidak ada yang bisa menemukan data gambar dirinya di kota Ling, apalagi menemukan lintasan aktivitasnya. Setelah keluarga Walter mengetahui bahwa dia hilang, mereka datang ke kota Ling untuk mencarinya, dan mereka akan menemukan bahwa pria ini telah menghilang dari dunia. Sebelum pergi, Ye Chen meminta Chen Zekai mengatur agar para profesional memberi Walter merkuri di Klorida, favorit Walter, dan setelah dia jatuh sakit seperti ayah Wang Dongsue, dia akan segera diberikan peralatan dialisis. Inilah yang disebut memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Bagi beberapa iblis dengan karakter yang sangat buruk, cara ini dapat memberikan hukuman yang nyata bagi mereka. Wang Dongsue berada di pinggir lapangan, menyaksikan Ye Chen menentukan nasib Walter dengan cara yang memuaskan, dan sangat tersentuh. Selama waktu ini, dia menyaksikan seluruh proses ayahnya mulai dari awal hingga kemunduran lebih lanjut dan kemudian koma. Dia ingat dengan jelas rasa sakit yang diderita ayahnya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa semua ini diracuni oleh Walter di belakang punggungnya, dia tentu saja sangat membenci Walter. Jika Walter ditangkap, dijatuhi hukuman, dan dipenjarakan, dia juga akan merasa bahwa Walter ini terlalu pelit. Adapun cara Ye Chen menangani ini, dia tidak akan berani memikirkannya, apalagi memiliki kemampuan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, rasa terima kasih dalam hatinya terhadap Ye Chen telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jadi,
Setelah Chen Zekai memimpin orang-orang keluar dari bangsal, Wang Dongsui menutup pintu, dan saat dia berbalik, dia segera berlutut di depan Ye Chen dan tersedak isak tangisnya. Guru, saya benar-benar ingin berterima kasih untuk ini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Walter berada di balik semua ini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa membantu ayahku mendapatkan keadilan. Ye Chen segera meraih keluar untuk membantunya berdiri, dan berkata dengan serius, ini hanya sedikit usaha, tidak perlu bersikap sopan. Walter ini kejam dan jahat, jadi saya tidak hanya membantu Anda, tetapi juga menghilangkan kerugian bagi orang-orang. Wang Dongsui meratap dan tercekat, saya benar-benar tidak menyangka bahwa, setelah bertahun-tahun menjadi teman sekelas, Walter benar-benar dapat melakukan hal yang begitu buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menyeka air matanya, menatap ketidaksadarannya, ibu di sofa, dan bertanya, Tuan, apakah ibuku baik-baik saja? Ye Chen tersenyum sedikit, dia berkata, Bibi hanya sementara tidak sadarkan diri. Usap wajahnya dengan handuk basah yang lebih dingin dan dia akan bangun. Setelah itu, dia berkata kepada Wang Dongsui, bangunkan Bibi dulu, lalu berikan obat pada Paman, Paman akan segera pulih setelah minum obat, sehingga Anda dan Bibi dapat merasa benar-benar nyaman. Wang Dongsui sangat bersemangat dan berkata cepat, baiklah, Tuan, saya akan segera pergi. Setelah itu, Wang Dongsui berlari cepat dan memasuki kamar mandi. Segera, dia berlari keluar dari kamar mandi sambil memegang handuk basah. Dia melangkah ke sofa dan dengan hati-hati menyeka pipi ibunya dengan handuk basah. Beberapa saat kemudian, dia melihat bulu mata ibunya bergerak sedikit, lalu dia membuka matanya. Dongsui, hal pertama yang dilakukan Sun Yufang ketika dia membuka matanya adalah bertanya dengan marah, di mana Walter? Dia menyakiti ayahmu, jangan biarkan dia pergi. Petik 2. Wang Dongsui melirik Ye Chen, dia buru-buru berkata kepada Sun Yufang, Bu, Walter telah ditangkap, dan dia mungkin akan dipenjara seumur hidupnya. Sun Yufang berkata dengan marah, dia menyakiti ayahmu seperti ini, tetapi membiarkan dia masuk penjara sangatlah murah untuk dia. Jika ayahmu tidak bisa diselamatkan, dia harus membayar dengan nyawanya untuk ayahmu. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan kesulitan dan dosa yang telah ditanggung suaminya, dan dia tidak bisa lagi menahan air matanya, menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Wang Dongsui buru-buru menghiburnya, Bu, jangan terlalu khawatir. Ye Chen menemukan obat ajaib untuk ayah. Meminumnya akan menyembuhkan ginjal ayah. Petik 2. Apa? Sun Yufang berseru, minum saja obatnya. Bisakah ayahmu ginjal bisa disembuhkan? Ini, bagaimana mungkin, bukankah secara medis dikatakan bahwa gagal ginjal hampir tidak dapat disembuhkan? Ye Chen berkata saat ini, Bibi, bagi sebagian besar dokter, gagal ginjal memang tidak dapat disembuhkan, tetapi nenek moyang kita masih meninggalkan resep yang baik, dan pengobatannya tidak terlalu sulit. Petik 2. Benarkah? Sun Yufang tidak dapat menahan kegembiraannya, dia tersedak dan berkata, kalau begitu Tuan Lao Ye akan mengambil tindakan dan menyelamatkan suamiku. Dia telah mengajar dan mendidik orang, melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan dalam hidupnya. Dia tidak pernah melakukan hal buruk. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu akhir. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wang Dongsui di sampingnya, meraih tangan Wang Dongsui, dan menangis. Dia menghabiskan lebih dari 20 tahun membesarkan Dongsui menjadi orang yang sukses. Dia belum melihat Dongsui mengadakan pernikahan berpakaian dan menikah. Nikmati kebahagiaan keluarga 3 generasi yang hidup di bawah satu atap. Jika dia pergi begitu saja, Tuhan benar-benar buta. Ye Chen mengangguk saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bibi, jangan khawatir, asalkan Paman mengambil apa yang saya siapkan. Obatnya pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memberitahu Wang Dongsui, tanpa basa-basi lagi, cari cangkir, tuangkan setengah cangkir air hangat, dan memasukkan pil yang kuberikan padamu ke dalam air hangat. Larutkan dan berikan kepada Paman. Setelah mendengar ini, Wang Dongsui buru-buru mengangguk dan berkata tanpa sadar, Oke. Tuan Muda, ketika Tuan Muda berkata, kamu, hampir berseru, Wang Dongsui menyadari bahwa ibunya tidak mengetahui identitas asli. Ye Chen, dia buru-buru mengubah kata-katanya, Oke, Ye Chen, terima kasih, saya akan mengambilnya sekarang. Setelah Wang Dongsui mengatakan itu,
dia bergegas ke meja kopi dan merebus air hangat dengan ketel listrik. Setelah setengah cangkir, dia mengeluarkan kotak rosewood yang diberikan oleh Ye Chen dari sakunya. Segera setelah kotak kayu dibuka, sebuah pil yang tidak mencolok ditempatkan di dalamnya. Namun, meski pilnya tidak menarik perhatian, begitu kotaknya dibuka, aroma obat yang menyegarkan meluap dan dengan cepat memenuhi seluruh bangsal. Ini adalah pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang dimurnikan oleh Ye Chen. Sun Yufang juga mencium aroma obat, dan dia merasa jauh lebih energi dalam sekejap, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, aroma obatnya sangat harum. Jauh lebih enak daripada obat herbal yang biasa saya gunakan. Sepertinya aku mencium keseluruhannya. Semua orang merasa jauh lebih nyaman. Wang Dongsui juga merasakan hal yang sama. Saat mencium wangi obat ini, rasanya tiba-tiba tercium bau mentol yang menyengat saat hidung saya tersumbat, bahkan perasaan itu bisa langsung menusuk kepala. Saat ini, Wang Dongsui sangat yakin bahwa obat ini pasti bisa menyelamatkan ayahnya. Kemudian, dia mengikuti instruksi Ye Chen dan memasukkan ramuan itu ke dalam air. Tepat ketika dia hendak menemukan sumpit sekali pakai untuk mengaduknya, pemandangan ajaib terjadi. Pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini segera larut ke dalam air dengan kecepatan yang sangat cepat, meleleh sepenuhnya hanya dalam 2 atau 3 detik. Apalagi air hangat yang meleleh tidak menjadi keruh seluruhnya, melainkan bening seperti air gula merah. Meski warna air sudah semakin gelap, namun masih terlihat jelas bahwa tidak ada kotoran di dalam air. Hal ini membuat Wang Dongsui tercengang, karena ia juga sudah berkali-kali meminum jamu, terutama jamu butiran. Kesannya, hampir semua ramuan herbal tidak bisa larut seluruhnya dalam air, sepanas apapun airnya, sekuat apapun diaduk, di akhir minuman pasti akan ada sedikit sisa obat halus yang tertinggal di dalamnya, cangkir. Namun obat ini langsung larut seluruhnya dalam air tanpa diaduk, terlihat bahwa obat ini sangat murni sehingga hampir tidak mengandung kotoran. Terkejut, dia menatap Ye Chen dan bertanya, bolehkah saya memberikan segelas air ini kepada ayah saya dan meminumnya? Ye Chen mengangguk, iya, meskipun paman tidak sadarkan diri, jika Anda membantunya berdiri, Anda masih bisa memberinya makan dengan air. Baik, Wang Dongsui segera mengambil cangkir dan memasuki bangsal di dalam, dan ibunya Sun Yufang buru-buru mengikutinya. Bersama-sama, ibu dan putrinya membantu Wang Chengyuan, yang tidak sadarkan diri, bangun, dan kemudian Wang Dongsui menuangkan air hangat dengan ramuan di cangkir ke dalam mulutnya sedikit demi sedikit. Kemudian, keajaiban yang menjungkir balikkan semua pengetahuan tentang ibu dan anak, sebuah adegan terjadi. Bab 1195. Ketika ayah Wang Dongsui baru saja selesai memberikan cairan cair kepada ayah Wang Dongsui, ibu dan putrinya terkejut saat mengetahui bahwa wajah Wang Chengyuan, yang awalnya sepucat kertas, berubah menjadi sedikit kemerahan, sejenak. Inilah yang oleh pengobatan kuno disebut sebagai warna qi dan darah. Jika qi dan darah seseorang cukup kuat, maka kulitnya akan menjadi kemerahan dan berkilau. Jika qi dan darahnya tidak mencukupi, kulitnya akan menjadi putih atau pucat. Mengapa pasien yang sakit parah hampir selalu pucat, bahkan bibirnya tidak berwarna sama sekali, karena tenaga dan darah di tubuhnya sudah lama habis. Hal serupa terjadi pada ayah Wang Dongsui. Gagal ginjal yang sangat parah telah lama membuatnya tergantung pada seutas benang. Manusia seutuhnya seperti tanaman yang sekarat, layu hingga ekstrim. Namun, begitu cairan masuk ke mulutnya, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Di mata ibu dan putrinya, pemandangan ini seperti menonton film dokumenter yang ditayangkan di sebuah stasiun TV. Beberapa film dokumenter sengaja menggunakan kamera tetap untuk memotret fotografi time-lapse guna menyaksikan transisi alam dari depresi segala sesuatu di musim dingin ke pemulihan bumi di musim semi, merekam seluruh proses hutan dari awal musim dingin hingga awal musim dingin, kehangatan musim semi, dan kemudian mempercepat prosesnya. Mainkan, dengan cara ini, penonton bisa melihat keseluruhan proses pemulihan alam hanya dalam beberapa detik. Pada saat itu, semua orang akan dikejutkan dengan kehebatan hasil karya alam. Saat ini, ibu dan putrinya menyaksikan keajaiban seperti itu. Ayah Wang Dongsui, Wang Chengyuan, telah mengalami perubahan radikal dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kulitnya menjadi kemerahan dan berkilau, nafasnya menjadi lebih kuat. Terlihat dari monitor di sebelahnya bahwa tekanan darahnya yang semula rendah mulai meningkat pesat dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, Wang Chengyuan perlahan membuka matanya. Pada saat ini,
ibu dan putrinya menangis kegirangan. Wang Dongsue bertanya dengan prihatin sambil tertawa dan menangis, "Ayah, bagaimana perasaanmu, ayah?" Petik 2. Sun Yufang di samping juga menangis kegirangan dan bertanya, "Wang tua, apakah kamu merasa lebih baik?" Petik 2. Otak Wang Chengyuan tidak bereaksi sama sekali, buru-buru bertanya kepada mereka, "Sudah berapa lama saya tidur?" Sun Yufang buru-buru berkata, "Sudah berapa lama saya tidur? Kamu telah koma selama beberapa hari." Petik 2. Wang Chengyuan berseru, "Kamu sudah lama tidak sadarkan diri. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Rasanya seperti aku sudah tidur lama sekali." Wang Dongsue di samping buru-buru bertanya kepadanya, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Wang Chengyuan berpikir sejenak, lalu duduk tegak dan bergerak. Dia memeriksa anggota tubuhnya dan berkata dengan terkejut, "Rasanya cukup enak. Sepertinya aku tidak merasa tidak nyaman sama sekali." "Apakah kamu merasa nyaman? Rumah sakit menemukan sumber ginjal untuk saya." Petik 2. "Tidak," Sun Yufang berseru, "kamu belum dapat menemukan sumber ginjal. Berkat obat ajaib yang dibawa oleh teman Dongsue, kamu bangun." Seru Wang Chengyuan, "Obat ajaib? Obat ajaib apa?" Sun Yufang tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia buru-buru berkata, "Oh, jangan banyak bertanya. Anda bukan dokter kuno. Bagaimana Anda bisa memahami ini obat ajaib? Lebih baik berterima kasih kepada Tuan Ye dulu." Wang Chengyuan mendongak dan melihat Ye Chen berdiri di sampingnya. Dia buru-buru berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih banyak kali ini." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Paman Wang, tidak perlu bersikap sopan. Dongsue dan saya adalah teman baik, dan ini semua mudah." Petik 2. Sun Yufang tidak bisa menahan nafas. Berkata, "Wang tua, saya melihat Anda ada di dalam kondisi baik sekarang. Saya pikir kondisi fisik Anda pasti sudah meningkat pesat. Bagaimana kalau saya meminta Direktur Chen untuk datang dan memeriksa Anda?" Petik 2. Wang Dongsue di samping buru-buru bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Tidak masalah jika dokter datang untuk memeriksanya, bukan?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Tidak masalah, biarkan dokter datang dan melakukan pemeriksaan sistematis." Wang Dongsue buru-buru bertanya dengan suara rendah, "Apa yang harus dikatakan dokter jika dia bertanya tentang obatnya? Lagi pula, di mata dokter, gagal ginjal ayah saya hampir tidak dapat diubah." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya belum pernah melihat keajaiban medis yang lebih besar. Terakhir kali, ayah mertua Ye Chen, Xiao Changkun, ditabrak mobil dan menjadi lumpuh parah dan masuk ke dalam rumah sakit. Semua dokter mengumumkan bahwa dia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya, dan tidak akan ada kemungkinan apapun di bawah lehernya. Persepsi, apalagi gerakan bebas. Namun, dia menyembuhkannya dengan pil yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung, memungkinkan dia untuk tetap hidup dan bersemangat di tempat. Pada saat itu, hal ini juga dianggap sebagai keajaiban medis. Namun, sejak saya menghadirkan Tuan Si Tianqishi, dokter ajaib di mata publik, pada dasarnya tidak ada yang akan mempertanyakannya lagi." Tak hanya tak ada yang mempertanyakannya, Si Tianqi juga sempat mendapat masalah dengan Ichiro Kobayashi. Saat itu, yang diinginkan Ichiro Kobayashi adalah resep pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Segera, Sun Yufang berlari bersama Direktur Chen yang sedang shift malam. Begitu Direktur Chen memasuki pintu, dia menemukan Wang Chengyuan sedang duduk di ranjang rumah sakit dengan kulit kemerahan. Dia terkejut dan tertegun. "Bagaimana Anda duduk, Wang?" Chengyuan berkata sambil tersenyum, "Direktur Chen, teman putri saya memberi saya obat ajaib. Saya merasa sangat baik. Belum lagi duduk. Jika tidak bukan karena begitu banyak tabung, kabel, dan klip monitor di tubuh saya pikir saya bisa bangun dari tempat tidur dan melakukan serangkaian senam siaran." "Ya, Tuhan," Direktur Chen berseru, "bagaimana ini mungkin? Anda gagal ginjal telah mencapai tahap akhir, dan kelanjutan sementara tergantung pada peralatan dialisis. Bagaimana bisa disembuhkan secara tiba-tiba?" Saat dia mengatakan itu, dia segera berlari dan dengan cermat memeriksa indikator fisik Wang Chengyuan. "Sekilas tidak masalah, semakin saya melihatnya, semakin saya takut." Dia bergumam dengan takjub, denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, kadar oksigen darah meningkat. Elektrokardiogram juga normal. Dia mendorong kacamatanya dengan tidak percaya, menatap Wang Chengyuan dan berkata, "Profesor Wang, ayo berjabat tangan."
Anda meremasnya dengan kuat dan biarkan saya merasakan kondisi otot Anda saat ini. Petik 2. Baik, Wang Chengyuan segera mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Direktur Chen, menggunakan sedikit kekuatan. Aduh, Direktur Chen merasakan kekuatan tangan Wang Chengyuan dan berseru, kekuatan ototmu luar biasa. Gejalanya, otot-otot saya telah berhenti berkembang, tetapi saya masih memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Sungguh luar biasa. Petik 2. Wang Chengyuan berkata dengan terkejut, Direktur Chen, apakah kekuatan ini masih kuat? Petik 2. Direktur Chen berseru, bagus sekali. Anda ingin saya ketahuilah bahwa banyak pasien dengan gagal ginjal stadium akhir tidak dapat berjabat tangan dengan kekuatan sebanyak anak berusia 5 atau 6 tahun. Wang Chengyuan terkejut sesaat, dan berkata sambil tersenyum gembira, Direktur Chen, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sekarang. Apa? Direktur Chen berseru, kamu begitu kuat dan kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Lalu gunakan kekuatan penuhmu dan biarkan aku merasakannya. Wang Chengyuan mengangguk dan secara bertahap meningkatkan kekuatan di tangannya. Direktur Chen masih terkejut pada awalnya, tapi kemudian ekspresinya perlahan menjadi sedikit jelek. Lalu, dia tiba-tiba berteriak, oke, sakit. Petik 2. Wang Chengyuan dengan cepat melepaskannya dan berkata dengan tatapan minta maaf, Direktur Chen, saya tidak berhenti. Petik 2. Ini oke, tidak apa-apa. Direktur Chen menjabat tangannya, lalu dengan cepat menggosoknya dengan tangan yang lain, dan berseru, kamu benar-benar luar biasa. Saya beberapa tahun lebih muda dari Anda, tetapi tangan Anda lebih kuat dari tangan saya. Di sekarang, Anda semua indikatornya normal, sungguh keajaiban. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata, Profesor Wang, tunggu sebentar, saya akan meminta perawat untuk datang dan mengambil darah untuk Anda, dan memanfaatkan waktu untuk mengukur nilai kreatinin darahnya. Jika kreatinin darahnya normal, maka kamu akan sembuh total. Bersambung.